Aku ingin menyampaikan sesuatu hal. Aku tahu ini nggak akan didengar oleh diri aku yang dulu, yang mana itu memang sudah lewat. Ini akan aku berikan ke anak-anak yang masih SMA, anak-anak yang mau lulus kuliah atau baru lulus kuliah, yang bingung gitu ya dengan ini masa depan aku kayak gimana sih gitu ya. Bahasa kerennya sekarang adalah QLC, Quarter Life Crisis. Akan aku berikan ke generasi-generasi selanjutnya. Karena kamu nggak dibentuk untuk hanya sekedar mencari tahu gimana caranya bayar tagihan, gimana caranya nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil handphone, dan gimana caranya bisa nabung untuk pendidikan anak. Kamu nggak diciptakan sama Allah cuman buat sekedar itu aja. Dan kamu pantas punya hidup yang lebih dari sekedar kerja, pulang, nongki, dan repeat. Kehidupan kamu lebih besar dari itu. Itu hanyalah sebagian kecil aja. Jadi jangan terlena sama dunia. Kehidupan dewasa tidak semulus yang aku kira. Tidak semudah yang seperti dulu kita jalani. Tidak seperti yang kita berjuang dan berusaha 2-3 kali atau mungkin sampai 5 kali. Kemudian kita pasti akan berhasil. Seperti kehidupan di sekolah, di mana kita itu tidak ada kata gagal, kita akan selalu berhasil gitu ya. Tidak ada kata nilai jelek karena selalu akan ada remedi. Tidak ada hal seperti itu di saat kehidupan dewasa. Dan jujur aku terlambat. Aku terlambat memperjuangkan kehidupan yang memang kamu layak. Karena memang mental aku tidak sekuat itu. Aku masih berproses. Jadi tolong bersabar. Aku tahu ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Ini mungkin jadi hal tersulit yang akan pernah kita lalui. Karena kita transisi dari hal yang sudah dipersiapkan ya oleh keluarga kita sejak dulu. Dan kita membuang itu semua dan kita membangun ulang hal yang memang kita layak dan pantas mendapatkan hal itu. Dan yang kedua adalah kamu akan disakiti oleh orang-orang yang paling kamu cintai. Orang-orang yang kamu mungkin gak akan expect mereka akan menyakitimu sebegitunya. Tapi ketahuilah bahwa kenyataannya memang seperti itu. Tapi kamu akan bertumbuh dari sana menjadi orang yang tidak pernah, bahkan tidak sempat kamu bayangkan sebelumnya. Dan mungkin bahkan kamu gak tahu gitu. Kalau ada sisi dirimu yang bisa muncul dari dalam diri kamu sendiri. Dan dirimu yang tidak pernah kamu bayangkan itu sebenarnya adalah dirimu yang sesungguhnya. Yang tidak dicawe-cawe sama orang, yang tidak dipaksa sama orang, yang tidak sengaja dibentuk sama orang. Apakah itu menyakitkan? Iya, sayangnya demikian. Dan itu adalah satu-satunya jalan yang aku tahu. Kamu akan ditinggalkan, kamu akan dicap buruk, kamu akan kehilangan semua orang. Kamu pasti akan dihina sama orang karena kamu menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh mereka. Karena kamu akan melawan arus. Kamu melawan semua orang. Kamu harus bisa gitu, untuk menutup telinga dan mengabaikan mereka. Dan aku tahu 1 tahun, 2 tahun di awal itu sangat berat sekali untuk kamu belajar menutup telinga dan hanya mendengarkan diri kamu sendiri. Tapi itulah satu-satunya jalan yang aku tahu agar kamu bisa menumbuhkan sisi yang terbaik dari diri kamu sendiri yang keluar dari hanya sekedar gimana sih caranya bayar tagihan aja. Karena aku tahu kok kita itu nggak diciptakan ada di sini cuman buat cari tahu gimana caranya bayar tagihan, gimana caranya nyicil rumah, gimana caranya nyicil mobil, gimana caranya nabung buat pendidikan anak. Kita nggak diciptakan cuman buat itu. Mungkin saat ini kamu nggak paham, tapi suatu hari nanti percaya sama hati kamu sendiri, dengerin itu. Kalau ada sesuatu yang rasanya nggak pas di hati kamu, pertanyakan terus menerus. Tutup telinga kamu dari orang luar. Dengerin hati kamu sendiri. Karena itu yang bakal nuntun kamu ke diri kamu yang sebenarnya. Dan yang ketiga tadi, di saat kamu menghancurkan mentalmu, kamu akan menemukan Allah. Kamu diajarkan oleh keadaan untuk tidak bergantung sama orang lain. Untuk tidak berharap sama orang lain. Untuk tidak bersandar sedikit pun sama orang lain. Dan awalnya mungkin kamu gak akan paham. Kenapa kok gak boleh bergantung sama orang lain? Kenapa harus hanya sama Allah aja gitu. Karena Allah itu ternyata adalah Tuhan yang sangat pencemburu. Karena Allah itu ingin membangun kita dengan langsung dari tangannya sendiri. Jadi orang lain memang sama Allah itu disingkirkan. Kamu akan kehilangan semua orang secara mental ya.
Ya karena memang Allah yang ingin membentuk kamu secara langsung. Dan itu adalah masa-masa yang sangat-sangat berat. Paling berat yang akan kamu lalui. Tapi ketahuilah, semakin dalam ya, semakin gelap suatu kegelapan, maka ujungnya juga akan semakin terang juga. Dan kamu akan menemukan ujung yang paling terang yang pernah kamu lihat. Dan kamu gak akan pernah menyesal sedetik pun dengan hal itu. Kalau kamu gak melewatin itu semua, ya kamu mungkin gak akan pernah belajar gimana sih caranya untuk sepenuhnya berserah diri sama Allah. Dan yang terakhir, kamu akan menemukan tujuan hidup kamu. Dan itu adalah hal yang paling kamu syukuri di sepanjang kehidupan kamu. Karena kamu melihat banyak sekali orang yang hidupnya hanya dihabiskan dengan kerja, pulang, nongki atau scrolling, kemudian tidur. Besoknya repeat gitu lagi ya. Kerja lagi, pulang, nongki, kalau nggak scrolling lagi, repeat ya. Udah gitu doang. Kamu memutuskan bahwa kamu tidak mau hidup seperti itu. Kalau bukan kayak gini terus aku harus kayak gimana? Nanti ya, kamu tuh masih belum tahu jalannya lewat mana. Begitu besarnya keras kepalamu tuh, kamu akan nekat mencari jawabannya dengan segala cara yang kamu tahu. Kamu akan terseok-seok mencari jawaban itu. Tapi pada akhirnya, beberapa tahun kemudian kamu akan menemukan jawabannya. Dan itu hal yang paling kamu syukuri di sepanjang hidup kamu. Karena itu adalah hal yang menopang kamu di saat kamu tuh jatuh. Di saat kamu merasa dunia itu begitu mengecewakan kamu, hal itulah yang nantinya akan menopang kamu untuk kembali naik lagi. Karena apa? Kamu punya sebuah why, sebuah alasan yang jelas. Kenapa kamu tuh harus ada di dunia ini? Dunia jauh lebih baik karena ada kamu. Dan kamu tahu alasannya. Dan ingat ya, meskipun kamu sendiri, meskipun kamu merasa gak punya siapapun, meskipun kamu sebatang kara secara mental dan emosional, Allah itu selalu dengerin kamu kok. Allah gak pernah ninggalin kamu. Kamu minta apapun sama Allah, Allah akan kasih. Selama itu diridhoi sama Allah, Allah akan kasih. Selama itu untuk kebaikan banyak orang dan untuk misi kamu, untuk tujuan hidup kamu, Allah akan selalu kasih jalannya. Jadi jangan khawatir. Memang yang akan kamu lalui ke depan itu memang luar biasa. Sangat berbeda dari kehidupan banyak orang yang lainnya. Yang mana mereka kerja, pulang, nongki, dan repeat. Kehidupan kamu gak kayak gitu sama sekali. Value kamu yang kamu kira adalah sebuah kelemahan sangat-sangat dicari sama orang yang memang paham. Sama orang yang satu value sama kamu. Dan memahami proses. Orang-orang yang tidak melewati semua itu mereka gak akan paham. Dan kamu gak harus membuat mereka paham. Biarkan. Memang bukan target market kamu. Memang bukan target audiens kamu. Sudah biarkan. Di saat mereka hatinya sudah gelisah. Ya, karena kerja terus. Uang sudah banyak, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah jalan-jalan ke luar negeri. Semua kata orang yang harusnya dilakukan dan dimiliki oleh seseorang sudah dilakukan dan dimiliki sama mereka. Dan ternyata hati mereka masih kosong ya, masih hampa, hidupnya itu masih ngambang gak tahu kemana. Mereka akan datang lagi ke kamu. Mereka akan tanya, gimana caranya punya tujuan hidup? Gimana caranya biar aku gak gini-gini aja? Hidup itu sebenarnya buat apa sih? Mereka akan datang ke kamu ya. Dan mereka akan bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi lanjutkan aja hal seperti ini. Fokus sama yang ingin kamu lakukan. Biar gak jatuh ke kehidupan yang gitu-gitu aja. Hidup yang autopilot. Gak tahu mau apa. Tiba-tiba udah mau kepala 4. Tiba-tiba udah sepuh aja. Mereka baru sadar. Aku selama ini ngapain ya? Kok rasanya gak ngapa-ngapain? Ya memang mereka gak ngapa-ngapain sih. Mereka hanya hidup berdasarkan apa kata orang. Tanpa pernah berpikir hidupnya mau dibuat apa. Kamu nanti harus laporan pertanggungjawaban. Waktunya kamu buat apa? Ilmunya kamu buat apa? Tenaganya kamu, kesehatannya kamu tuh buat apa? Dan ini semua kamu persiapkan untuk nanti laporan sama Allah. Gak didengerin orang, sudahlah. Biar Allah yang menentukan siapa yang mau dengerin kamu atau enggak. Karena kalau hatinya tidak terbuka, dia enggak akan mau mendengarkan kenyataan-kenyataan yang pahit.
yang sedang terjadi di kehidupan mereka. Dan kamu tahu siapa pemilik hati semua orang di dunia ini? Yes, kamu tahu. Pemilik hati itu hanyalah Allah. Jadi sudah, audiensmu sebenarnya satu. Audiensmu itu cuma Allah. Dan Allah adalah pemegang hati seluruh manusia di muka bumi. Allah yang akan menentukan siapa yang hatinya terbuka oleh kata-kata kamu. Jadi itu beberapa pesan aku untuk diri aku yang dulu, diri aku yang masih kecil, dan juga diri aku yang beranjak dewasa. Dimana aku minta maaf karena aku belum bisa kasih kehidupan yang layak dan memang pantas untuk dia. Yang kedua adalah kamu akan menghancurkan mentalmu habis-habisan. Semua yang pernah dibangun untukmu, yang dibangun oleh orang lain, kamu harus menghancurkan itu semua. Karena itu bukan kamu. Dan yang ketiga, kamu akan menemukan Allah di perjalanan itu. Kamu akan diajarkan oleh keadaan untuk bersandar dan percaya sepenuhnya sama Allah. Dan yang terakhir, semua ini kamu lakukan untuk laporan nanti setelah kita selesai ada di sini. Oke, sekian dari aku. Thank you udah nonton sampai akhir. See you on the next episode. Bye-bye.